Utang pemerintah sudah tembus Rp8.041,01 triliun hingga tanggal 30 November tahun 2023. Jumlah itu naik Rp90,49 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp7.950,52 triliun. Pertambahan utang itu membuat rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto, PDB, per tanggal 30 November tahun 2023 menjadi 38,11%, naik dari bulan sebelumnya yang di level 37,95%. Posisi itu masih di bawah batas aman yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nilai rasio utang tersebut lebih rendah dibandingkan akhir 2022 dan masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2023 tentang Keuangan Negara. Rasio ini juga masih lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui strategi pengelolaan utang jangka menengah tahun 2023 sampai tahun 2026 di kisaran 40%, tulis Kementerian Keuangan dalam buku APBN kita. Dikutip Selasa, tanggal 19 Desember tahun 2023. Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara, SBN, dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah sampai November tahun 2023 masih didominasi oleh instrumen SBN yakni 88,61% dan sisanya pinjaman 11,39%. Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp7.124,98 triliun. Terdiri dari SBN domestik sebesar Rp5.752,25 triliun yang berasal dari surat utang negara Rp4.677,88 triliun dan surat berharga syariah negara, SBSN, sebesar Rp1.074,37 triliun. Sedangkan jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing hingga November tahun 2023 sebesar Rp1.372,73 triliun, terdiri dari surat utang negara Rp1.033,24 triliun dan surat berharga syariah negara, SBSN, Rp339,49 triliun. Lalu jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp916,03 triliun. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp29,97 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp886,07 triliun. Secara rinci, pinjaman luar negeri yang sebesar Rp886,07 triliun terdiri dari bilateral sebesar Rp268,57 triliun, multilateral sebesar Rp540,02 triliun, dan commercial banks sebesar Rp77,48 triliun. Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara cermat dan terukur lewat komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal, tuturnya. Per akhir November tahun 2023, profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia disebut terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo, average time maturity, ATM, di kisaran 8 tahun. Pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif, pungkasnya.